Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dari pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan tema besar istirahat dalam Kristus. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya bersama Bang Ferry Pardosi. Halo Bang Ferry. Halo Samuel, halo. Bagaimana kabarnya Bang Ferry? Ya baik, puji Tuhan. Oke. Kalau kamu Itu. gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Bang Ferry. Nah, ini Mantap. agak sedikit berbeda ya Bang Ferry. Pekan ini kita membahasnya agak sedikit interaktif ya, berbeda dari pelajaran-pelajaran sekolah sahabat sebelum. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan dan menyertai kami dalam akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan mengurapi kami sehingga pelajaran ini dapat menjadi berkat buat pemirsa yang menyaksikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bang Ferry, kita punya satu pelajaran yang sungguh unik di pekan ini, ya, pelajaran yang ke-10. Judulnya adalah Sahabat Perhentian. Sahabat Perhentian. Saya terlebih dahulu akan coba membacakan ayat hafalannya yang terdapat dalam Imamat 23, ayatnya yang ketiga. Imamat 23 ayat yang ketiga saya bacakan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Nah, ini unik Bang Ferry, karena kita dibawa ke dalam suatu pembelajaran tentang hari Sabat kembali. Ya, kalau pemirsa, Bang Ferry juga pasti kita mengikuti pelajaran Sabat setiap pekannya. Di pelajaran minggu lalu kita sudah membahas mengenai ritme perhentian, yang mana itu merujuk kepada hari Sabat juga. Hari Sabat dalam pekan penciptaan, hari ketujuh, hari Sabtu yang kita kenal sekarang, ya. Dan ini menjadi suatu pertanyaan kembali karena pekan ini kita membahas kembali mengenai hari Sabat. Nah, ini menjadi suatu pemikiran bahwa mengapa ya penulis pelajaran kita, Dr. Klimbel dan istrinya, pekan ini membahas kembali mengenai hari Sabat. Nah, sebenarnya apa khusus dan pentingnya pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini? Ya, mungkin Bang Ferry ada tanggapan? Ini pertanyaan menarik ya. Menurut saya kenapa ini sekali lagi ya dibicarakan lagi. Sebenarnya bukan hanya pertama-tama, pelajaran pertama itu juga ngomongin sahabat. Ya. Nah, minggu lalu dan sekarang ini. Tapi menurut saya, kenapa ini dibicarakan lagi? Penulis kayaknya ya ingin bagaimana kita sebagai umat Tuhan berpikir ya bagaimana sahabat ini bisa dalam isu-isu sosial lingkungan gitu loh yang berkembang saat ini dan ini menjadi wacana publik gitu loh. Jadi bagaimana tuh konsep sahabat ya bisa memberikan sumbangsi gitu loh untuk menjadi penekanan kepada kita yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan bisa merubah bagaimana kita hidup ya, bagaimana kita sebagai orang Advent bisa menjawab isu-isu yang berkembang pada saat ini. Kira-kira begitu. Oke, saya dapat poinnya Bang Ferry. Jadi memang ini lebih dalam sedikit ya tentang makna hari Sabat. Kita kaitkan dengan sosial dan lingkungan dan sebagainya ya. Sedangkan di ritme perhentian ya di pekan lalu kita belajar hari Sabat dalam pekan penciptaan ya, hari ketujuh, yang mana itu menjadi ritme atau pola setiap
pekannya ya, yang kita harus berhenti pada hari itu dan menguduskannya. Oke, baik. Mungkin kita akan langsung saja kepada pelajaran kita ya. Tadi sudah dibacakan ayat hafalannya. Ada di pelajaran hari Minggu dan hari Senin ya, itu kita membahas mengenai Sabat dan penciptaan dan juga merayakan kebebasan. Nah, sebenarnya apa hubungannya antara hari Sabat dan juga penciptaan? Ya, mungkin kita udah bahas di pelajaran pekan lalu, tapi mungkin boleh diperjelas lagi Bang Ferry. Apa sih hubungan hari Sabat dan juga penciptaan dan merayakan kebebasan? Ya, apa hubungannya merayakan kebebasan? Kebebasan seperti apa yang dimaksudkan di sini sehingga kita bisa merayakannya pada hari Sabat? Nah, mungkin bisa dirangkum sekaligus. Silakan Bang Ferry. Oh, oke. Menurut saya apa hubungannya Sabat dan penciptaan ya? Ya sangat jelas sebenarnya kalau kita ngomongin pernyataan Allah kenapa kita merayakan hari Sabat itu ada hubungannya dengan penciptaan ya. Setelah Tuhan menciptakan 6 hari, ya dalam penciptaan itu proses 6 hari, ya lalu kemudian Tuhan menyucikan dan menguduskan hari ketujuh. Kita tahu Sabat itu adalah hari ketujuh, ya, yaitu hari Sabtu. Nah, hubungannya yang mungkin yang kita bisa pahami adalah ya Sabat ini menolong kita semuanya untuk paham, untuk mengerti atau mengingat gitu ya, siapa sih pencipta kita itu. Gitu. Dan karena ya ada hubungannya juga, mungkin banyak orang akan lupa siapa penciptanya gitu ya. Apalagi sekarang berkembang teori evolusi kan, itu di mana orang-orang tidak percaya akan teori penciptaan di mana Tuhan menciptakan itu segala sesuatu ya yang ada di alam semesta ini. Nah, ya dengan Sabat ini ya kita bisa mengingat lagi gitu loh bahwa kita bukan berasal dari kera gitu, tapi kita berasal dari Tuhan gitu. Dan kita juga bisa mengingat dan memahami gitu loh seperti apa Tuhan menciptakan kita. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 1 ya, Tuhan menciptakan kita itu seperti apa ya? Seperti gambaran Allah kan gitu. Nah, ini sesuatu yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain gitu. Bahwa kita itu serupa dengan Tuhan. Lalu juga dari penciptaan ini ya, hubungan Sabat dan penciptaan ini kita bisa mengerti juga ya gitu bahwa ada yang menarik itu dulu kan itu orang paham gitu ya dewa-dewa itu ada matahari, bulan kan gitu. Nah melalui penciptaan ini kita paham gitu bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk bintang, bulan gitu. Kira-kira begitu saya secara singkat mengenai Sabat dan penciptaan, dan kalau saya teruskan mengenai kebebasan gitu ya, Sabat dan kebebasan, freedom gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan kisah bangsa Israel ya yang diperbudak oleh bangsa Mesir ya, itu sudah lama sekali ya, dari ribuan tahun yang lalu ya. Dan kita melihat di sana bahwa merayakan Sabat itu ada hubungannya dengan perayaan bagaimana bangsa Israel itu bebas dari perbudakan. Ya, dan di sini kita melihat bahwa kalau dikatakan oleh Ulangan ya, bagaimana Tuhan membebaskan mereka dengan tangan Tuhan yang kuat. Ya. Dan di sini bangsa Israel itu ya, pada akhirnya merasakan freedom. Ya. Sebagai budak itu pernah lihat itu
bagaimana budak itu digambarkan ya dalam sebuah film, ya, itu mengerikan sekali. Ya, bagaimana orang-orang itu tidak punya hak, ya, lalu dia tidak bisa memiliki kebebasan untuk memilih, ya, semuanya yang dikatakan oleh tuannya harus dilakukan. Gitu. Bahkan kalau dia punya anak sekalipun, ya itu milik tuannya. Itu jadi dia tidak bebas. Gitu. Dan tuannya juga bebas memperlakukannya dia. Dia memperlakukan dia. Mau dia siksa, mau dia apain, segala macam dia bebas. Gitu. Dan kita melihat kisah bangsa Israel ya di Mesir ya, bagaimana mereka ditindas ya oleh Mesir. Mereka disuruh kerja paksa ya, dan kerja paksanya itu bisa dibayar dan bisa juga dibayar sedikit gitu, terserah mereka lah kan gitu, karena mereka nggak punya hak ya untuk menentukan bagaimana atau bernegosiasi gitu. Dan lebih parah lagi kalau kita ingat itu ya, mereka dipersulit gitu loh. Tentunya untuk membuat ini, oh sekarang kita kalau gitu kita makin buat sulit mereka. Ayo kita kurangi bahannya supaya mereka makin sulit. Itu. Nah, bagaimana mereka secara kolektif ya itu tertindas. Nah, ketika Tuhan ya membebaskan mereka dan ketika di padang gurun ya, nah ini Tuhan mengingatkan mereka lagi gitu loh mengenai Sabat, yaitu di hari bahwa Sabat ini sebagai hari untuk merayakan kebebasan. Gitu. Kalau dalam Indonesia kan itu ya merayakan kebebasan itu kan setiap tanggal 17 Agustus ya, di mana kita bebas dari penjajah. Nah, kalau ini untuk merayakan pembebasan bagaimana Tuhan membebaskan mereka itu setiap hari Sabat. Ya. Nah, dalam komunitas kita juga bisa ya merayakan Sabat ini ya dengan pembebasan. Ya. Kira-kira menurut Sam nih, ya orang-orang pada saat ini itu sedang mengalami ikatan perbudakan seperti apa? Gitu, sehingga kita bisa paham gitu dalam konteks kita sekarang. Mungkin kita tidak diperbudak oleh sebuah negara kan gitu, negara musuh gitu ya, sehingga kita menjadi budak gitu. Atau negara sedang memperbudak kita secara formal karena nggak ada kebijakannya kan gitu, undang-undangnya untuk membuat itu. Nah, kira-kira nih ini apakah ada nggak yang sedang mengalami perbudakan gitu? Bentuknya seperti apa? Nah, Semi melihatnya seperti apa tuh? Oke, baik Bang Ferry. Ya, kalau saya melihat memang kita bukan diperbudak karena ada penjajahan gitu ya, Bang Ferry. Ya, seperti yang dialami negara kita gitu pada waktu dulu. Tapi mungkin lebih kepada apa yang dikatakan keinginan diri kita gitu, Bang Ferry. Ya. Keinginan diri kita, hawa nafsu kita yang mencoba mempengaruhi kita umat-umat manusia ini untuk tunduk kepada hawa nafsu kita gitu, keinginan diri kita, sehingga kita sering mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya, Bang Ferry. Ya, dan itu yang kita biasa sebut dengan dosa ya, dosa yang memperbudak kita sebagai umat-umat Tuhan sehingga kita tunduk kepada dosa dan melakukan hal yang sangat bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi bukan karena penjajah, tapi mungkin dosa itu yang membelenggu kita. Sehingga kenapa dihubungkan dengan hari Sabat? Memang karena sepanjang 6 hari kita bekerja itu
kacau balau ya, bisa dibilang kehidupan kita dengan berbagai macam kesibukan, ya. Kita diperbudak dengan berbagai macam problem hidup ya selama 6 hari. Tetapi hari Sabat kita diundang masuk kepada perhentian dengan Tuhan, di mana Tuhan menawarkan sebuah kesucian ya, di mana kita bisa masuk bersekutu dengan Tuhan ya, pada hari Sabat itu setelah hidup kita selama 6 hari itu kacau balau. Mungkin itu yang nanti dihubungkan dengan hari Sabat. Itu tanggapan saya, Bang Ferry. Oh ya, thank you. Saya menarik ya mengenai hawa nafsu ya sebagai bentuk budak gitu ya. Ya, saya sangat setuju ya dengan pernyataan Sam ini. Dan karena banyak orang yang menderita gitu ya, nafsu sehingga melakukan sesuatu dan kemudian itu mengikat dia gitu ya. Contohnya adalah orang yang kecanduan narkoba, ya, kecanduan seks, ya, lalu kecanduan nonton pornografi, ya, lalu kecanduan kepada teknologi bahkan sekalipun gitu ya. Lalu ya kalau sekarang ini saya juga zaman ini kecanduan game kan gitu. Sampai merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain gitu. Dan banyak ya bentuk-bentuk sebenarnya perbudakan yang lain gitu. Ada juga ingin dipuji ya. Ini salah satu bentuk gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ya yang kalau kita hubungkan dengan Sabat ya, yaitu pembebasan ya. Kalau dari waktu Tuhan membebaskan bangsa Mesir ya, Tuhan mengatakan kan, aku dengan tanganku yang kuat membebaskan kita gitu loh, bahwa kita tidak punya kemampuan ya ikatan yang membuat kita jadi budak gitu loh. Nggak kita mau berusaha untuk keluar gitu ya, susah itu. Ini faktanya gitu. Jadi ini semuanya adalah pekerjaan Tuhan membebaskan kita ya. Sampai kan Rasul Paulus juga menulis tuh, aku tahu yang baik, tapi yang aku lakukan apa? Yang tidak baik. Sepertinya itu tubuhnya itu terpenjara gitu. Jadi ya dia sadar penuh gitu loh bahwa dia nggak bisa melepaskan ini semuanya. Dia membutuhkan Tuhan. Nah, merayakan Sabat itu seperti itu. Ya, kita sadar gitu ya. Kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah ya. Namun, namun kita tahu ada Tuhan ya, yang memiliki kuasa ya, yang bisa membebaskan kita. Dan ini adalah good news-nya. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang sedang bergumul akan dosa, ya, ini kabar bagus ya. Itu apa? Ya, serahkan kepada Tuhan. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Biarkan Tuhan ya yang memampukan kita untuk bebas, lepas dari ikatan-ikatan dosa. Kira-kira sih menurut saya begitu, Sam, kecuali Sam ada yang mau tambahkan mengenai hal ini. Oke, saya kira cukup ya Bang Ferry. Tadi dibahas tentang penciptaan dan juga merayakan kebebasan. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya,
Sabat ini di mana kita dapat merayakan, dapat mendeklarasikan bahwa Tuhan itu sebagai pencipta kita dan Tuhan itu juga sebagai penebus kita dari dosa itu sendiri. Nah, itu fungsi Sabat yang saya tarik dari sini. Nah, menarik tadi. Tapi menarik, sebentar Sam. Ini ada yang menarik ya. Saya terpikir gitu. Nah, kadang-kadang kita bisa lupa hakikat daripada Sabat ini. Ya. Ketika kita menjalankan Sabat ini sebagai formalitas saja. Gitu. Oke. Kita udah tahu Sabat kan. Oke. Nanti 2 hari ke depan Sabat. Dan ya itu jalankan semacam kayak siklus biasa, akhirnya menjadi sesuatu yang formal gitu ya, dan akhirnya bisa kehilangan daripada makna daripada Sabat tersebut, sehingga ya akhirnya tidak merasakan the real freedom gitu, the real freedom. Jadi sama tuh kita bisa merayakan 17 Agustus ya sebagai kolektif, secara kolektif sebagai bangsa Indonesia ya. Tapi bisa merasakan masih terpenjara gitu. Kira-kira begitu sih. Nah, tadi mau ngomong apa? Iya. Oke. Tadi soal kebebasan kita udah dapat ya. Tapi tadi coba kita balik ke penciptaan sedikit ya Bang Ferry. Ya, tentang bagaimana kisah penciptaan kita hubungkan dengan kita sebagai manusia nih. Karena di Kejadian 2 ayat 15 dan 19 gitu, kita diciptakan, manusia diciptakan untuk mengusahakan bumi ya, untuk bekerja, mengusahakan bumi, memelihara bumi, alam ini. Nah, tetapi di dunia kita memang saat ini itu terjadi suatu isu yang tidak baik soal lingkungan di mana kita tinggal, Bang Ferry. Nah, pertanyaan soal mengusahakan bumi ini seperti ini, Bang Ferry, yang muncul ya. Kepedulian lingkungan telah menjadi perdebatan politik yang sangat mahal di banyak negara ya, kita tahu. Dan bagaimana kita sebagai orang Advent ya dapat menjadi penata layanan alam atau dapat menjadi pengusaha alam yang baik tanpa melibatkan agenda politik ini, Bang Ferry. Ada banyak pemerintah yang memanfaatkan alam ini, lingkungan dengan isu-isu politik seperti itu, Bang Ferry. Nah, bagaimana ini tanggapan Bang Ferry? Silakan. Oh ya, ini pertanyaan menarik ya. Ya, mungkin karena tadi saya sudah mulai dari Kejadian 2, kita baca dulu ya, Kejadian 2 15. Kejadian 2 ayat 15, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Nah, Tuhan ya menciptakan sebuah taman. Taman ini sebenarnya sudah indah, gitu. Karena ketika Tuhan menciptakan, wah, baik adanya kan gitu. Oleh sebab itu pasti taman itu sangat baik dan indah gitu. Nah, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di sana, ya, Tuhan masih menyuruh mereka untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Memang salah satu pekerjaan yang terbaik buat mereka ya pada saat itu adalah ini ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Artinya apa? Mengusahakan dan memelihara. Ya. Artinya memelihara ini adalah ya, apa yang dibuat oleh Tuhan, taman ini penuh dengan keindahan, ya, artinya bahwa mereka juga ya, harus menjaga keindahan taman itu. Ya. Nah, kalau kita sekarang tarik saat ini, ya, alam ini adalah taman gitu.
Ya. Hutan-hutan itu adalah alam. Ya. Pepohonan di gunung-gunung itu alam. Ya. Lalu kehidupan di laut, ya, yang beraneka ragam, ya, di situ itu adalah alam juga. Karena di sana juga ada tanaman-tanaman, kan gitu, untuk makanan binatang, gitu. Dan kita tahu semuanya ini memproduksi, ya, ion-ion yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, gitu. Termasuk juga pohon-pohon di hutan sana, gitu. Nah, masalahnya adalah, ya, sekarang ini dengan adanya globalisasi, ya, orang sekarang ini bebas kemana-mana, gitu ya, menginvestasikan uangnya, ya, untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ya, dengan membuat perkebunan yang luas, ya, tentunya adalah kelapa sawit, gitu ya, di Sumatera, di Kalimantan, dan sekarang ini masuk ke Papua, gitu ya. Dan ini kita tahu semuanya, gitu loh, bagaimana hutan-hutan itu dirusak, ya, dan sering, ya, pengambilan lahan itu, ya, itu dilakukan tidak transparan, ya, dan juga tidak melibatkan masyarakat, sehingga banyak sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat setempat. Dan sebenarnya karena fungsi pohon ini menghasilkan oksigen, ya, ya ini menjadi kebutuhan global, kan gitu, menjadi kebutuhan masyarakat luas, gitu. Contohnya di mana saya tahu nih, di barat sana, ya, karena mereka juga sudah mulai banyak hilang hutannya, gitu ya. Mereka sadar di Indonesia ini adalah paru-paru, gitu loh, paru-paru untuk menghasilkan oksigen, gitu ya. Dan mereka tuh menyumbangkan uang, gitu loh, ke Indonesia supaya bisa membatasi, ya, pembabatan hutan untuk dibuat perkebunan kelapa sawit, gitu, yang tanamannya itu cuma satu, yaitu kelapa sawit, gitu. Dan ini yang merusak sebenarnya. Dan ini yang menciptakan namanya pemanasan bumi, kan gitu. Nah, sekarang kita sebagai umat Tuhan, ya, yang pertama kita dulu sebenarnya, ya. Oke. Tuhan menyuruh kita memelihara. Nah, kalau kita punya dana, gitu ya, cukup besar, gitu, lalu beli lahan, oke. Nah, Tuhan itu bertanya kepada kita, mau kita apakan itu dana, ya, lalu lahan itu mau kita apakan? Apakah kita akan rusak, ya, lalu membuat di situ sesuatu yang bisa merusak lingkungan? Itu salah satu pertanyaan, gitu, pertanyaan refleksi, ya, karena ini ada hubungannya, ya, bagaimana kan ada uang contohnya 1 juta, ya, bagaimana kita mau melipatkan keuntungan kan menjadi 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, gitu. Dan ini menjadi pertanyaan menarik, gitu, ya. Nah, kalau Tuhan, ya, menyuruh kita memelihara bagaimana waktu kita menanam itu, ya, atau mengusahakan, gitu ya, itu tidak akan merusak lingkungan pada akhirnya, gitu, dampaknya. Ya mungkin bagus itu, contoh daripada tanam kelapa sawit satu saja, gitu ya, di lahan itu, ya mungkin bisa tanam pohon mangga, gitu ya, tanam alpukat, ya,
pepaya, dan itu juga bisa masih menghasilkan keuntungan kan, masih bisa dijual gitu. Jadi tidak satu pohon saja gitu, karena sekarang kan ini kelapa sawit ini yang menjadi ini ya, orang mau tanam gitu. Nah, lalu yang kedua juga adalah bagaimana kita merubah perilaku kita kan gitu, terhadap mengelola sampah. Nah, ini kemarin tuh saya punya teman namanya Fisher ya, sekarang dia udah pulang ke kampungnya. Ya. Bagaimana dia mengajarkan saya dulu ya, mengolah sampah-sampah dari rumah itu, ya, memisahkan mana yang organik, mana yang plastik, mana segala macam gitu. Dan semua sampah-sampah organik itu sebenarnya bisa didaur ulang menjadi pupuk gitu, dan akhirnya kembali lagi ke tanah kan gitu. Lalu plastik bisa dipisahkan gitu. Dan juga mengurangi penggunaan plastik. Ya, nah, kalau kita belanja contohnya ke pasar atau ke mall, ini paling mudah saya, ya bawalah tas gitu loh, tas untuk belanja. Nah, ini saya bersyukur juga ya, istri saya sudah memulai gitu loh. Jadi kalau ke pasar, ya tidak tangan kosong gitu loh, tidak hanya dengan uang bawa berangkat ke sana, tapi sekarang dia sudah membawa tas belanja. Jadi dia belanja nggak perlu lagi menerima plastik, bahkan dia bisa menolak gitu loh kepada kasirnya, Mbak nggak usah pakai plastik, saya bawa tas gitu. Nah, ini perilaku ini sangat penting untuk saat ini, ya. Ini yang sederhana ya, dari rumah mengolah sampah, ya, lalu kemudian atau belanja. Nah, ini mungkin salah satu aksi-aksi yang kita bisa lakukan ya, di luar politik, ya, gitu. Dan semuanya ini kita bisa lakukan bersama, ya, karena Sabat ini menginspirasi kita sebenarnya, ya, karena kita merayakan Sabat, ya, dan Sabat ini harus, ya, konsep Sabat ini harus menginspirasi kita semuanya, ya, untuk terlibat dalam memelihara alam ini, ya, lingkungan ini. Nggak bisa kita diam-diam saja, ya. Bahkan kita harus menjadi motor di komunitas kita, di RT kita, RW kita, ya. Menjadi motor, menjadi leader, gitu loh. Kalau di sana komunitas itu belum sadar penuh, ya kita harus menjadi motor penggerak, gitu loh. Dan saya di Gambiran ini ya, saya di situ tinggal dan di sampingnya itu, wah luar biasa ya, dekat dari sekitar 100 meter dari rumah saya itu ada perumahan, sebenarnya bukan perumahan elit ya, perumahan biasa, tapi bagaimana mereka tuh melakukan aksi, ya, menanam pohon di depan rumah, merawatnya, lalu membuat kolam ikan, ya, dan itu menjadi sangat rapi gitu, dan banyak tanaman gitu. Walaupun nggak punya lahan, gitu ya, walaupun nggak punya lahan ini, ya, bisa menanam bunga atau pohon di pot. Nah, bercocok tanam lagi kan gitu. Dan bercocok tanam itu juga, Sam, ya, mengingatkan kita, ya, siapa kita, ya, bahwa kita adalah dari tanah dan kita akan kembali tanah, ya, dan membuat kita ingat siapa Tuhan itu. Dan itu juga bisa semakin apa sebenarnya mendekatkan kita kepada Tuhan, ya, melalui tanah, ya, memegang tanah, oke, kita bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kira-kira begitu, Sam. Kira-kira mungkin Sam punya pandangan lain lah mungkin. Iya, saya kira cukup jelas Bang Ferry ya. Tanpa kita dengan politik seperti itu, kita bisa menggunakan hal-hal kreatif ya. Dengan tadi Bang Ferry bilang penggunaan tas ya, yang bukan plastik, dan juga menanam
menanam tanaman ya. Oke, terima kasih Mungkin Bang Ferry. mungkin juga saya mungkin juga ya mungkin dalam mendorong perubahan ya kita sudah berperilaku sendiri kan di rumah kan. Nah untuk menginspirasi orang juga bisa bikin juga sih konten-konten di sosial media ya di Instagram ya yang berhubungan dengan memelihara alam ini gitu. Jadi ya mungkin ininya tagline-nya sahabat gitu ya. Tapi pesannya itu adalah peduli lingkungan gitu, peduli alam gitu. Oke, jadi seperti mengedukasi juga ya lewat media sosial. Ya. Oke, Bang Ferry. Nah, kita lanjut dulu Bang Ferry karena waktu kita juga di pelajaran hari Selasa dan hari Rabu Bang Ferry. Di situ kita dibawa kepada suatu pemikiran tentang bagaimana memaknai hari Sabat. Ya, di hari Selasa kita lihat dengan judul orang asing yang di tempat kediaman. Ini masih berbicara tentang bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Kemudian di hari Rabu melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Nah ini bagaimana memaknai menghormati hari Sabat itu dengan melayani orang lain. Nah bagaimana nanti juga kalau kita kaitkan dengan para hamba-hamba Tuhan ya, pekerja yang di ladang Tuhan yang sibuk juga untuk melayani orang lain di hari Sabat gitu kan. Nah, mungkin Bang Ferry bisa kasih rangkuman dari kedua pelajaran ini, silakan. Selasa dan Rabu ya. Iya. Oke. Nah ini menarik ini ya, karena ketika Tuhan memerintahkan bagaimana memelihara hari Sabat, ya, Bu, untuk meminta kita berhenti ya dari segala pekerjaan atau dari segala urusan kita, Tuhan juga meminta binatang ya untuk juga berhenti bekerja, gitu ya. Seperti kuda kan gitu ya, kuda, onta pada zaman itu kan, lalu keledai kan gitu, itu juga disuruh Tuhan disuruh Tuhan untuk berhenti gitu. Artinya bahwa Sabat ini bukan hanya untuk manusia ya, tapi binatang juga ya. Bukan juga untuk orang yang mengetahui konsep Sabat gitu. Tapi juga orang asing gitu loh di tempat kediaman. Jadi kalau ada orang asing mampir ke rumah kita, oke, dan dia belum mengerti akan Sabat, dia juga harus disuruh berhenti. Ya, orang asing ini mungkin bisa kita katakan contohnya adalah ya bisa Muslim, ya atau Kristen lain yang belum menerima Sabat sebagai hari perhentian yang harus disucikan, gitu. Karena apa? Karena ada hubungannya ini dengan namanya kata eksploitasi. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya orang-orang itu sering mengeksploitasi bawahannya. Ya. Dan ini bagi Tuhan adalah dosa, mengeksploitasi. Dan melalui konsep Sabat ini sebenarnya, ya, itu menolong kita, ya, untuk membatasi diri dalam memperlakukan bagaimana kita memperlakukan seseorang. Ya, jadi kita yang maksudnya bukan hanya kita yang bisa menikmati Sabat itu loh, the beauty of Sabat gitu ya, kenikmatan Sabat. Ya. Tapi juga orang-orang lain gitu loh yang lain kita gitu kita. Ya. Dan ini juga ada hubungannya nanti kan
Tujuannya sebenarnya supaya orang bertanya kan gitu. Kenapa ya berhenti? Kenapa jadi saya juga berhenti? Padahal kan saya kan nggak punya kepercayaan untuk menguruskan sahabat. Tapi karena dia merasakan kenikmatan sahabat tersebut, akhirnya dia bertanya-tanya, gitu loh. Siapa Tuhannya teman saya ini atau orang Tuhan saya ini? Kok saya setiap hari Sabtu merasakan sebuah kenikmatan gitu loh. Saya bisa tenang, refresh, ya, secara fisik, ya, secara spiritual gitu. Saya bisa juga main kan gitu, bersosial gitu loh. Biasanya kan kalau pembantu itu ya Pak, saya mungkin nggak pembantu, asisten rumah tangga itu kan di rumah terus kan ya, dari pagi, siang, sore, malam kan gitu ya. Nah, hari Sabat dia bisa apa? Bisa bersosial, bisa mengunjungi saudaranya, mengunjungi teman-temannya juga sebagai asisten rumah tangga, atau dia bisa juga jalan kemana dia bisa enjoy gitu loh, menikmati, ya. Dan itu yang Tuhan inginkan, ya, kita lakukan sebagai pemelihara sahabat. Nah, berbicara mengenai apa yang kita lakukan pada sahabat, ya, karena ya kalau di zaman dulu kan, ya, orang-orang Yahudi itu membuat sahabat itu apa ya, sesuatu yang apa ya, kaku gitu, kaku ya. Dan ya kita mengerti ya, dan kita mengerti kenapa mereka membuat banyak aturan, ya, banyak aturan untuk supaya sahabat tidak dilanggar kan gitu. Contohnya adalah tidak boleh mengangkat apa namanya kayak alas gitu ya, tikar gitu ya pada hari Sabat. Oke, tidak boleh begini. Tujuannya sebenarnya supaya jangan orang-orang itu melanggar hukum Sabat kan gitu. Karena kita tahu kenapa mereka sangat kekeh gitu ya, bisa kaku begitu ya karena mereka punya pengalaman ya dulu ya, mereka tidak memperhatikan Sabat baik-baik sehingga mereka dibuang ke negeri lain ya, kerajaan mereka dihancurkan karena mereka tidak merayakan Sabat dengan baik, banyak melanggar hukum kan gitu. Nah, ketika mereka dilepaskan dari pembuangan ya. Nah, mereka ini sekarang itu menjadi apa? Kita harus menjaga Sabat dan membuat banyak peraturan-peraturan gitu loh. Sampai yang pada akhirnya ya menolong orang, melayani orang pada hari Sabat itu ya itu menjadi nggak boleh ya ketika Yesus tentunya menyembuhkan orang pada hari Sabat itu bagi orang Yahudi itu sesuatu yang berdosa gitu, tidak boleh. Dan mereka para elit ya ini merasa berhak untuk apa? Menegur kan gitu ya. Dan kalau sudah ditegur berkali-kali tidak mau juga, nah nanti akan naik lagi levelnya kan gitu ya. Bisa pemaksaan kan gitu nanti atau dipersekusi gitu. Nah, dan ini adalah konsep yang salah sebenarnya ya. Bahwa merayakan Sabat itu ya Tuhan tidak mau kita hanya dalam kesalehan yang hening ya kalau di sini katakannya atau ibadat yang kosong tanpa arti ya. Tuhan menginginkan ya, umatnya terlibat dengan orang lain ya, terutama yang tertindas dan terpinggirkan ya. Yesus pada hari Sabat melayani orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas ya. Orang yang sakit lama nggak sembuh-sembuh
Nah, ini mereka ini orang-orang yang tertindas. Ya. Orang-orang yang sakit kusta, orang buta, orang lumpuh. Ya. Dan orang-orang terpinggirkan ini mungkin perempuan pada zaman itu, ya. Perempuan yang berdarah-darah itu, ya, itu orang terpinggirkan kan. Dan juga orang yang perempuan yang membungkuk badannya gitu, jalannya dia membungkuk gitu ya, nggak bisa berdiri begini. Nah, ini orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Dan Yesus pada hari Sabat ya, melayani mereka. Oke, jadi dia tidak diam di Ka'bah berhari-hari, ya, atau di rumah berjam-jam baca kitab saja gitu. Nah, Yesus itu berbuat sesuatu. Nah, oleh sebab itu ya kita harus mencontohkan Yesus dong, itu dalam merayakan Sabat. Karena kuncinya adalah kita tidak melakukan urusan kita. Ya. Urusan kita adalah sesuatu yang menguntungkan kita. Itu kata kuncinya. Tapi yang membawa untung bagi orang lain. Itu yang harus kita lakukan pada hari Sabat. Tentu di hari-hari lainnya juga harus kita lakukan ya. Jadi bukan seperti 6 harinya itu kita kayaknya cuek-cuek bebek gitu ya. Ada orang yang terpinggirkan, ya, ada orang yang tertindas. Ini kan bukan hari Sabat. Ya begitu ya. Setiap hari itu apa? Kita harus melayani mereka. Tapi khusus pada hari Sabat karena ada konsep yang nggak boleh kan karena berhenti kan. Berarti kalau berhenti berarti kita juga harus tidak boleh melayani gitu loh. Karena bekerja kan gitu. Nah, ini konsep yang salah. Dan Yesus menginginkan kita aktif pada hari Sabat untuk melayani. Ya. Tapi kita juga harus menggunakan Sabat ini untuk apa ya? Waktu quality time bersama Tuhan juga lebih apa ya? Waktunya lebih banyak kan gitu. Karena di hari biasa kan kita sedikit waktunya gitu. Kenapa? Karena sibuk gitu. Ada yang kuliah, ada yang PR, segala macam. Nah, di hari Sabat ini kita punya waktu ya untuk quality time bersama Tuhan dan juga melayani. Dan melayani juga sebenarnya itu adalah quality time bersama Tuhan. Ya. Karena Tuhan juga ingin kita bagian daripada dirinya untuk pembebasan. Untuk membebaskan orang-orang. Kira-kira begitu, Sam? Iya, saya kira cukup jelas ya. Tadi ada pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi Bang Ferry dengan penjelasannya saya kira sudah menjawab ya. Bagaimana ketika ada orang asing di kediaman kita dengan pemeliharaan hari Sabat, kita meminta supaya berhenti juga, maka itu sudah menjadi sebuah kesaksian tersendiri ya bagi orang asing. Dan juga tadi tentang pelayanan di hari Sabat ya. Yang penting tadi yang saya highlight adalah tidak mengejar urusan kita ya, atau yang membuat kita untung ya, tapi bagaimana kita juga dapat melayani sesama di hari Sabat. Dan inilah yang tadi Bang Ferry katakan, Yesus ya sebagai contoh teladan kita ya. Dia para ahli Taurat sampai ingin membunuh dia ya, karena konsep hari Sabat yang dimiliki Yesus itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini dipercayai oleh ahli Taurat. Oke, mungkin kita lanjut dulu Bang Ferry ya. Ini di bagian yang terakhir di hari Kamis, tanda bahwa kita milik Allah. Sabat adalah tanda. Nah, seperti apa yang dimaksudkan tanda bahwa kita milik Allah ini? Dan mungkin nanti pendalaman di hari Jumat. Silakan Bang Ferry. Oke, tanda ya.
ya sahabat sebenarnya sebagai tanda sebenarnya bahwa kita milik Allah, karena topiknya kan mengenai sahabat ya. Ini meng-highlight gitu, dan ini sesuatu yang penting gitu loh. Dan ilustrasi yang kita pahami sebenarnya kan tanda itu ya kayak di jalan-jalan ya, gitu. Ada rambu-rambu, ada belok kanan kiri, lalu ada tulisan itu menuju Jakarta ke sini, sehingga kita bisa sampaikan gitu pada tujuan kan gitu. Nah, tanda ya, tanda ini juga bisa menjadi sebuah identitas gitu, identitas kita ya, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan ini kalau kita sadar penuh kan gitu ya dari pemaknaan sahabat ini bahwa kita adalah milik Tuhan, ya, maka kita akan berjalan ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita hidup ya, itu ya seperti Yesus gitu loh. Jadi dan sahabat juga sebagai tanda kan perjanjian gitu ya, perjanjian antara Tuhan dan kita ya, bahwa dalam perjanjian itu Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah anak-anakku, engkau adalah milikku gitu. Ini sebagai good news gitu, sebagai kabar baik bahwa Tuhan itu memelihara kita gitu, menjaga kita. Sama seperti kalau saya punya anak, ya, saya punya anak karena ini baby hope kan gitu ya. Saya sebagai ayah, saya akan tentu menjaga, memelihara dia, mencukupi kebutuhannya dia. Itu deh. Kasih susunya, ketika susunya habis saya akan belanja kan gitu. Lalu membersihkan kotorannya, memandikannya, memberikan dia makan sampai dia bertumbuh terus sampai dia dewasa. Gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, ya, kita tidak perlu takut. Itu satu ya. Oke. Dan ini juga sebagai tanda ya untuk memberitahukan kepada orang ini sebagai kesaksian sebenarnya bahwa kita ini adalah sign, tanda yang hidup. Oke, supaya Tuhan bisa melihat arah mana yang harus mereka lewati melalui kehidupan kita ya, yang menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, itu akan menolong orang ya untuk melalui jalan spiritualitas mereka menuju jalan yang sama, yaitu apa? Kembali kepada Tuhan. Ya, jadi ini yang penting Sam, ya, supaya kita tidak perlu khawatir gitu, supaya kita tidak berpikir hal-hal yang lain, gitu, supaya kita tidak lari ke Tuhan yang lain gitu loh. Ya kita ini milik Tuhan. Gitu. Sama seperti saya kan, saya nggak mungkin lari ke orang tua teman saya kan, tapi saya akan kembali ke orang tua saya gitu loh. Karena orang tua saya lah sebagai sumber cinta kasih saya kan gitu, sumber saya mendapatkan support kasih sayang. Jadi demikian juga dengan kita gitu loh. Tuhan adalah sumber segalanya, sumber ketika kita membutuhkan kasih sayang cinta ketika hidup kita kering ya, Tuhan yang menjadi sumbernya. Kira-kira begitu Sam. Oke, baik Bang Ferry. Terima kasih. Jadi emang
tanda bahwa kita ini adalah milik Kristus ya, dan bagaimana orang lain dapat melihat kehidupan kita ya. Baik Bang Ferry, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir kali ya. Banyak orang yang menjadi penyembah hari Sabat, Bang Ferry, yang mengatakan bahwa kita berhari Sabat supaya kita diselamatkan, sehingga mereka menjunjung tinggi hari Sabat. Bagaimana kita menanggapi pandangan-pandangan seperti ini, Bang Ferry? Mungkin ada masukan dari Bang Ferry terkait pertanyaan ini. Oke, terima kasih Sam. Ya, ini sebenarnya pandangan ini sama seperti kayak zaman Yahudi kan gitu ya, orang-orang Farisi dulu kan gitu, bahwa dengan menurut hukum Tuhan, keselamatan itu hanya didapatkan dengan menuruti hukum Tuhan kan gitu. Sehingga mereka membuat peraturan-peraturan tambahan supaya tidak dilanggar hukum yang hukum intinya gitu loh, konstitusinya gitu. Oke. Nah, ya sehingga orang mengagung-agungkan Sabat kan gitu. Orang-orang itu sebenarnya fanatisme, mengalami sebuah fanatisme terhadap Sabatnya gitu loh. Padahal sebenarnya membuat Sabat itu siapa? Ya Tuhan kan gitu. Gitu. Dan Sabat itu hanya sebuah tools saja, ya, tools untuk kita tahu siapa kita, seperti tadi yang kita pelajari sebelumnya. Tools itu membuat kita bebas, gitu ya. Tools itu membuat kita menjadi Sabat itu membuat kita menjadi peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan, kan gitu. Nah, begitu juga dengan Sabat ini dalam soal keselamatan gitu ya. Sabat ini mengenalkan kita apa itu keselamatan sebenarnya. Itu apa? Keselamatan itu sumbernya dari Tuhan, gitu loh. Bukan Sabatnya yang menyelamatkan. Gitu. Jadi ini harus dipahami gitu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Sabat itu dibuat untuk manusia kan gitu. Manusia supaya bahagia, supaya ada waktu istirahat, ya. Tubuh kita ini jangan dieksploitasi terus, ya. Mental kita itu kan dieksploitasi terus untuk berpikir, untuk cari uang, untuk bekerja, untuk belajar, gitu. Tapi harus dikasih waktu untuk istirahat, rehat sejenak, gitu. Jadi ya kembali lagi ya, bahwa keselamatan itu semuanya bersumber pada Tuhan, dan itu semuanya rahmat-Nya Tuhan saja. Amin. Ya, rahmat Tuhan saja. Itu kalau ya seperti tadi kita tahu semuanya ya, Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semuanya, ya, sehingga Ia mengaruniakan Yesus kan gitu sebagai anak tunggal supaya kita hidup, ya. Bukan karena kecakapan kita dalam memelihara hari Sabat gitu loh. Dalam kemampuan kita menjaga gitu ya, menjaga fokus kita kepada Tuhan hari Sabat kan gitu. Bukan itu. Okay. Tapi keselamatan itu sumbernya adalah Tuhan. Dan Sabat ya menolong kita untuk paham dan mengerti akan konsep keselamatan ini. Ya, bahwa di dalam Yesus ya kita bisa beristirahat. Ya. Kita tidak perlu mengusahakan ya capek-capek ya membuat banyak amalan-amalan ya untuk menutupi dosa kita ya, supaya supaya perbuatan kita lebih banyak daripada dosa gitu. Nggak perlu ya. Kenapa? Karena semuanya sudah dikerjakan oleh Kristus. Ya. Dan kita hanya perlu percaya saja. Nah, dan Sabat ini, ya, konsep Sabat ini membantu kita. Contohnya kan kita ini punya kerjaan ya punya kerjaan 6 hari. Kan belum selesai kan? Aduh, belum selesai ini ya. Besok masih hari Sabat. Nah, kalau kita percaya
Udahlah saya istirahat, Tuhan pasti akan menyempurnakan gitu kan segala pekerjaan itu. Nah itu ya, begitu juga kita sudah bekerja menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, ya, berbuat baik. Ya, berbuat baik itu penting, ya, karena apa? Kalau nggak berbuat baik, itu namanya hakikatnya imannya mati, kan gitu. Itu bagian daripada kita sudah selamatkan gitu. Kita sudah lakukan segala macam, ya. Tambah dengan apa namanya? Ketika kita sudah percaya sumber keselamatan kita dari Tuhan, ya kita hidup kita ya bisa rest in Christ dalam sabat, atau istirahat dalam sabat yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka gitu, Sam. Amin. Terima kasih Bang Ferry. Ya, mungkin yang terakhir aplikasi ya Bang Ferry. Mungkin singkat saja kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Mungkin mulai dari saya dulu ya. Kalau saya melihatnya memang hari Sabat yang diinstitusikan Tuhan ya, bahkan sebelum dosa ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua, dan khusus bagi kita yang sudah mengerti akan konsep Sabat, makna Sabat ini, ya haruslah kita menjadi apa ya istilahnya terang buat saudara-saudara kita yang belum mengetahui ini ya, sehingga dengan kita memelihara hari Sabat, orang lain bisa melihat dan mencari tahu ya sebenarnya siapa yang menjadi Tuhan atas hari Sabat ya kita sembah gitu sebagai umat-umat Tuhan. Jadi menurut saya pelajaran ini lebih kepada bagaimana pemeliharaan saya terhadap hari Sabat ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau dari Bang Ferry? Ya, tadi sebenarnya sudah sebutkan ya beberapa hal sebagai aplikasi yang kita bisa lakukan bersama. Ya, pertama ya peduli lingkungan kan gitu ya, karena sahabat itu mengharuskan kita untuk memelihara lingkungan alam supaya terjaga gitu ya. Jangan sampai kita orang-orang yang apa ya, banyak orang gini saya begitu loh ya. Jadi wah, ngapain sih kita peduli lingkungan? Orang nanti juga Yesus datang kan gitu, dan semuanya akan direstorasi kan semuanya alam ini. Nah itu menurutku apa ya? Ya paham seperti itu kayaknya bukan seorang yang pemelihara sahabat menurutku ya. Gitu. Karena Tuhan menyuruh kita saat ini selagi kita hidup ya kita harus memelihara bumi ini. Gitu. Karena waktu kita memelihara bumi ini ya maka kita bisa menghargai Tuhan gitu loh, Sen. Kalau kita nggak peduli bumi ini, kita nggak menghargai Tuhan. Kita hanya memikirkan supaya masuk surga aja gitu. Dan ya kalau itu terjadi ya, aku nggak tahu ya bagaimana Tuhan responnya. Ya sepertinya mungkin Tuhan akan tidak suka gitu. Seperti itu. Lalu juga poin yang menarik adalah sebagai aplikasi ya. Ya kalau kita ada apa namanya asisten rumah tangga atau orang asing di rumah kita ya kita harus membiarkan mereka untuk menikmati Sabat. Itu sih simpelnya ya aplikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Sam. Amin. Terima kasih Bang Ferry. Saya kira pelajaran kita sudah membantu kita dan juga saudara-saudari yang menyaksikan ini untuk memahami ya bagaimana makna Sabat itu di dalam kehidupan kita. Kita akan menutup. Bang Ferry boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Bang Ferry. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami telah mempelajari firman Tuhan
yaitu bagaimana kami mengerti Sabat. Dan Sabat ini menolong kami untuk memiliki perspektif baru lagi Tuhan. Atau perspektif kami disegarkan kembali lagi. Bahwa kami adalah milik. Dan oleh karena kami adalah milik-Mu, Tuhan akan mengingatkan kami kembali untuk menjalani kehidupan ini seperti anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Sabat kepada kami. Terima kasih Engkau telah menciptakan bumi ini. Dan terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat memelihara bumi ini. Kami tahu apa yang kami lakukan tidak sesempurna ketika Engkau lakukan, Tuhan. Tapi kami ingin belajar untuk taat padamu, untuk memelihara alam. Supaya ketika kami terlibat memelihara alam ini, orang-orang di sekitar kami mengenal Engkau melalui Sabat. Sabat yang kami rayakan, Sabat yang kami sucikan. Terima kasih Bapa. Dan apabila saat ini ada orang-orang yang pertama kali mengenal Sabat, kiranya Tuhan buka hati mereka terus untuk mengerti kebenaran Sabat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Ferry ya sudah membantu diskusi kita pada saat ini. Dan terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menyaksikan. Kiranya ini bermanfaat menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. 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 Thank you.